Sebut saja dia Mawar. Di 31 Desember 2022, Mawar berpikir, antar malam tahun baruan bareng teman-teman Mawar pun nelpon teman-teman untuk diajak tahun baruan. Singkat cerita, 3, 2, 1, Happy New Year! Mawar dan teman-teman pun menikmati malam tahun baru dengan penuh sukacita. Ada yang asik ngobrol, karaokean, joget-joget, dan yang paling ditunggu-tunggu nih, apalagi kalau bukan makan-makan. Makan sate, makan jagung bakar, apapun deh, asal bareng teman-teman sih pasti seru dan enak-enak aja ya. Keesokan harinya, Mawar pun merasakan nih, perut kok gak enak banget ya rasanya ya. Terus udah diare sampai 5 kali lagi hari ini. Rasanya mual juga dan rasanya pengen muntah. Waduh, jangan-jangan si Mawar lagi kena keracunan makanan. Hah? Itu bahaya nggak sih? Sobat Telmed, keracunan makanan atau yang kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan food poisoning atau foodborne illness adalah kondisi di mana munculnya gejala seperti diare, mual, muntah, nyeri perut, atau bahkan demam yang diakibatkan karena setelah mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi oleh kuman yang masuk ke dalam makanan. Nah, beberapa kuman yang bisa menyebabkan dari keracunan makanan ini ada Staphylococcus aureus, E. coli, Shigella, Salmonella, dan masih banyak lagi. Nah, kuman-kuman ini tuh didapatkan dari mana sih sebenarnya? Intinya adalah kita dapat kuman-kuman ini karena kurangnya higienitas atau kebersihan dari makanan yang kita konsumsi. Jadi misalnya, kita ke cerita Mawar lagi ya. Nah, si Mawar tuh kemarin lagi bakar-bakar nih, lagi masak, dan ternyata daging ayamnya yang dia sate itu ternyata nggak mateng. Nah, akhirnya bakteri yang masih aktif, masih hidup tadi masuk ke dalam pencernaan kita. Akhirnya jadi kena keracunan makanan deh. Nah, terus kira-kira penyakit ini berbahaya nggak sih? Oke, jadi sebenarnya keracunan makanan ini tuh bisa sembuh dengan sendirinya karena kan kita punya sistem imun atau sistem kekebalan tubuh yang akan siap menyerang kuman-kuman tadi. Nah, yang terpenting adalah kalau misalkan kita udah terlanjur kena nih, yang paling penting adalah kita harus minum yang banyak karena untuk menggantikan cairan yang terbuang oleh karena diare dan juga muntah. Jadi jangan sampai kita dehidrasi ya pada saat kena keracunan makanan. Nah, tapi ada beberapa gejala yang patut kita waspadai dan kita harus segera ke dokter kalau kita memiliki gejala ini waktu keracunan makanan. Jadi yang pertama ada diare berdarah. Kemudian ada diare yang sudah berlangsung selama 3 hari, jadi nggak sembuh-sembuh nih meskipun udah coba minum obat anti diare gitu ya. Kemudian ada demam yang tinggi, bisa lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian ada muntah yang terus-menerus. Terus yang terakhir ada tanda-tanda dehidrasi. Kalau punya gejala tadi, segera cek ke dokter ya. Oke, sekarang gimana sih caranya supaya kita terhindar dari yang namanya keracunan makanan? Yang pertama, sudah pasti cuci tangan. Cuci tangan dan juga pastikan alat makan yang kita pakai itu bersih ya. Yang kedua, pisahkan makanan mentah dan juga matang. Jadi jangan sampai di satu tempat yang sama. Kemudian, masak makanan hingga matang. Dan yang terakhir, simpan makanan di dalam kulkas ya. Nah, itu tadi penjelasan sekilas tentang keracunan makanan. Prinsipnya sih sebenarnya mau makan bareng sama teman, keluarga, atau makan sendiri, yang paling penting adalah kita harus tetap menjaga kebersihan dari makanan yang kita konsumsi supaya kita nggak sakit. Mungkin segitu dulu untuk video edukasi kali ini. Jangan lupa like dan share video ini ya. Dan salam sehat Sobat Telmed.